Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Syukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang selalu menyertai, menuntun kita dalam jalan dan rencananya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu melimpahi kami dengan kasih karunia. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami melewati semua. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, siapa Yesus Kristus bagi saudara? Siapa Tuhan Yesus bagi kita? Apakah hanya sebagai seorang guru yang baik, seorang nabi yang memberi teladan, sebagai seorang juru selamat, sebagai penyedia segala yang kita perlukan, atau sebagai apa? Status dan identitas Kristus Yesus bagi sebagian orang tidak dipedulikan dan tidak dianggap. Banyak orang yang menolaknya bahkan. Tapi bagi kita, identitas Kristus perlu menjadi perhatian dan kita sikapi dengan benar. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 ini, Tuhan Yesus katakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Setelah sebelumnya kita belajar tentang pribadi Kristus Yesus, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dari surat-surat yang lainnya, dalam surat Wahyu ini kembali kita menjumpai pernyataan tentang pribadi Yesus Kristus, tentang siapa dirinya sebenarnya. Ada 5 sebutan identitas yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah Alfa dan Omega. Yang kedua firman Tuhan Allah. Yang ketiga disebutkan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan yang keempat adalah yang maha kuasa. Semua 4 sebutan ini merujuk kepada Allah, pencipta semesta ini. Sebutan-sebutan di sini bukanlah sebutan biasa. Ini adalah sebutan yang istimewa, yang hanya melekat kepada Allah Sang Pencipta. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan huruf terakhir dalam alfabet Yunani. Dan ini berbicara tentang awal dan akhir dari segala sesuatu. Dia ada sebelum segala sesuatu dimulai, dan ia akan tetap ada setelah segala sesuatu berakhir. Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega berarti bahwa dia kekal, dan dia berdaulat atas waktu dan sejarah hidup manusia. Bahkan bukan hanya sejarah hidup manusia, tapi sejarah penciptaan. Tuhan Yesus juga adalah Sang Firman. Dia adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Oleh firman Allah menjadikan langit dan bumi, dan oleh firman-Nya segala sesuatu dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita. Sebagai Sang Firman, Tuhan Yesus adalah pribadi yang harus kita ikuti. Dia penuntun. Dia penerang jalan-jalan kita. Dalam sebutan identitas yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan dirinya sebagai yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini berarti bahwa Tuhan melampaui batasan waktu. Ia tidak dibatasi oleh masa lalu, masa kini atau masa depan. Dia selalu ada di sepanjang masa dan dia bekerja di segala waktu. Tuhan itu transenden, mengatasi semuanya, dan dia Immanuel bersama kita di sepanjang kehidupan. Identitas yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini
tentang Tuhan Yesus adalah bahwa Dia adalah yang Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa selain Allah Pencipta? Pernyataan identitas ini bukan main-main. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Allah di atas segalanya. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatannya dan kuasanya. Dia memiliki kendali penuh atas alam semesta dan atas kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal bagaimana respon kita terhadap pernyataan identitas Tuhan. Maukah kita menerima? Maukah kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan kita, bahwa Dia adalah segala-galanya bagi kita? Mari saudara, bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukalah hati saudara, terimalah Dia dalam hidupmu, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal, dan agar saudara tidak salah dalam menyembah Tuhan. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan, Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau telah bangkit di hari yang ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi semua orang. Aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini, dan seterusnya bahkan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali meneguhkan iman kami, menyatakan tentang pribadi-Mu. Engkau adalah Tuhan, Allah di atas segalanya. Engkau adalah yang Maha Kuasa. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau kekal, tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun, termasuk waktu, tempat, dan keadaan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan bersyukur karena Tuhan telah memilih kami sebagai anak-Mu. Pimpin hidup kami terus ya Tuhan, dan ajar kami untuk selalu menyembah kepadamu, bersyukur kepadamu, mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami, mengasihi-Mu dengan segenap hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati setiap kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawat ya Tuhan dan nyatakan kesembuhan yang daripada-Mu. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu, ada terobosan baru, jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan. Kami alami pertolongan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkat-Mu Tuhan atas bangsa kami dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.